Jadi kalau kita ngomong prospek untuk para investor di 2020 itu bagus apa enggak, Pak? Kayaknya sih ya, kalau dari perkiraan kami, wait and see minimal 1 semester ke depan ini nggak akan masuk investor. Dia pasti akan diam, kalaupun dia bukan nggak ada uang ya, dia uang ada tapi dia nahan itu karena memang dia ngelihat bisnisnya pun mungkin dia lagi lihat-lihat apakah ini ada pengaruhnya global segala macam kan, meskipun komoditi naik lagi gitu, uang ada, cuma untuk membeli properti menjadi salah satu instrumen investasi dia itu masih tanda tanya apakah ia akan masuk atau enggak. Minimal 1 semester nggak akan masuk. Beda sama dulu ya, 2009-2012 kan investor masuk semua, end user malah sedikit. Sekarang kebalik, investor itu agak diam, end user yang masuk. Tapi si end user masuk itu kembali lagi daya belinya ini belum cukup gitu loh. Jadi ini memang kompleks properti ternyata kan. Bukan cuma satu straightforward. Iya, nggak segampang itu kan. Punya daya beli, ada supply gini kan. Jadi gini, daya beli UMR lah misalkan. Anggap gini kan, kalau kita ngomong milenial lah. Milenial itu di 7,5 jutaan gajinya. Dia kalau 7,5 berarti cicilan di 2,5 jutaan. 2,5 jutaan per bulan dia bisa beli rumah 250-300 juta. Pertanyaannya, di Jakarta mungkin nggak? Nggak mungkin, apalagi landed. Apartemen yang 300 jutaan pun udah nggak ada lagi. Nah, pilihannya kan ke pinggiran. Tapi kalau kita ngomong milenial, mau nggak deh ke pinggiran? Dia nggak mau juga gitu. Dia kan nggak mau rumah yang harganya kelasnya, maaf misalkan yang sederhana banget, rumah subsidi, kan nggak mau. Tapi dia di mana lagi? Nah, kalau dia nggak bisa daya belinya seperti itu, dia balik lagi ke Jakarta, ke kota-kota besar, kos sewa, ya kan gitu jadinya. Berarti sebenarnya bisnis kos sewa, kos-kosan tuh bagus. Betul. Jadi kan ya dekat kota, misalkan dekat mahasiswa, kemudian dekat karyawan CBD lah gitu kan, dekat ekspatriat, ya seperti itulah gitu kan. Jadi itunya cukup bagus bisnis kos-kosan. Cukup menarik. Berarti kalau dari segi investor, mereka wait and see. Kalau pemakai budget milenial gaji 7,5 juta sih, jangan berharap dapat di Jakarta. Kita cari yang di daerah. Nah itu, jadi pas dia mau masuk, dia bawa uang, gue sanggup nih 300 jutaan sampai 500 juta lah. Ketika dia masuk mau cari apartemen nggak ada gitu. Nah terus gimana? Ya udah dia nggak bisa beli properti, ya kos-kosan gitu aja. Dia emang kompleksitasnya di situ lah. Kalau ngekos itu untuk para investor bikin kos-kosan itu kira-kira ini iya sih gimana? Sebetulnya kalau kita ngomong yield lah gitu ya, imbal hasil lah, kalau misalkan saya itu mungkin saya agak beda sama yang lain. Kalau orang lain bilang tuh kita beli apartemen kemudian kita sewain lagi untung, itu pun untung itu di beberapa titik aja, karena kan udah semakin banyak, semakin supply. Jadi investor pun jangan dibohongin kata gitu kan. Lu beli apartemen nih yieldnya bisa sampai 8%, 9% gitu. Apa iya ya saat ini? Kayaknya enggak deh. Dulu waktu 2002 gitu apartemen lagi itu bisa segitu, 8%-an yield apartemen. Tapi kalau hari ini itu mungkin 4% juga udah bagus. Itu yang bahayanya di situ. 4% per tahun. 4% loh. Itu kan deposito berapa? 6% kayaknya. Itu udah. Nah, terus ada yang bilang juga, kan ada capital gain. Kalau saya beli properti, apartemen, selain sewa 4%, saya ada capital gain. Kondisi saat ini kayaknya capital gainnya, kalau si apartemen udah jadi, ini lebih tahu lah banyak apartemen lah. Kalau capital gainnya udah jadi, itu kan, kalau apartemen udah jadi, itu kan capital gainnya naiknya nggak banyak, betul ya? 10% enggak lah, paling 5% juga udah bagus gitu sebetulnya. Masih relatif, masih kecil gitu. Yang biasa investor masuk itu, dia beli apartemen belum jadi, dia beli harga perdana, 2 tahun kemudian ketika apartemen udah jadi itu bisa dapat gainnya 35% lah. Setelah itu bagusnya dijual gitu. Kalau disewain 4%. Nah, beda kalau kita bicara kos-kosan yang di landed. Rumah kos-kosan di 2 lantai gitu, mungkin 3 lantai lah masih bisa kan, bukan apartemen ya, tapi masih horizontal lah gitu. Itu yieldnya memang masih 3,5 sampai 4% memang per tahun. Tapi capital gainnya kalau pengamatan saya itu dibandingkan capital gainnya apartemen dibandingkan landed itu masih bagus tinggi landed. Nah itu pun, makanya saya ini
nggak bisa digeneralisir memang. Tapi kalau kita lihat pasaran saat ini dengan persaingan apartemen yang luar biasa, yieldnya pun akan jatuh. Jadi hati-hati nih investor bermain apartemen tuh hati-hati.